Jobava London adalah salah satu pembukaan yang beberapa tahun belakangan ini populer. Pembukaan ini sudah banyak dicoba pemain-pemain sampai pemain yang level pemula. Kali ini kita akan membahas bagaimana merespon pembukaan Jobava London sebagai pemain hitam. Kita akan mencoba memakai dua jenis pendekatan. Yang pertama dengan mencari keseimbangan, dan yang kedua dengan merespon lebih agresif. Kita mulai langkahnya dari awal. Putih membuka dengan D4, hitam kuda F6, atau juga bisa hitam D5 terlebih dahulu. Setelah itu kuda C3. Putih berniat untuk sepenuhnya menguasai pusat dengan E4. Maka hitam harus mencegahnya dengan D5. Lalu putih melanjutkan dengan langkah ciri khas dari London System, yaitu gajah F4. Gajah ini menargetkan C7 dan kemudian ditambah ancaman kuda B5. Jadi hitam perlu berhati-hati di sini, jangan sampai memainkan kuda C6. Karena setelah kuda B5, kita membiarkan C7 untuk diambil. Atau juga jangan sampai memainkan kuda B ke D7, karena setelah kuda B5, juga C7 tidak bisa dijaga lagi. Salah satu langkah yang bisa dimainkan hitam adalah dengan C5. Biasanya putih merespon dengan E3. Kalau putih memainkan kuda B5, hitam menteri A5 skak dan mengancam kuda. Mau tidak mau kuda putih harus mundur ke C3. Dan setelah itu ambil pion di D4, menteri makan D4 dan kuda C6. Sambil mendapatkan keuntungan tempo bagi hitam. Ini sangat menguntungkan hitam, dan setelah itu hitam bisa melanjutkan dengan E5, kemudian dorong pion lagi ke D4. Sehingga kuda B5 di sini kurang bagus untuk putih. Putih sebaiknya memainkan E3. Setelah E3, hitam bisa tukar pion di D4, baru kemudian A6. Pion A6 ini sangat bermanfaat untuk menjaga B5, sehingga kedepannya nanti tidak bisa ditempati oleh kuda putih ataupun gajah putih. Dan hitam tidak perlu lagi khawatir untuk menempatkan kudanya di C6, yang merupakan petak yang bagus bagi kuda dalam perkembangan di pembukaan. Putih melanjutkan pengembangan kuda ke F3, kemudian hitam kuda C6. Sekarang hitam harus mengembangkan gajah petak terangnya terlebih dahulu sebelum memajukan pion E6. Misal putih gajah E2, kita kembangkan gajah petak terang ke G4. Putih rokade barulah kita mainkan E6, karena gajah terang hitam sudah keluar. Kalau gajah ini diserang H3, makan saja kuda di F3. Dan ini akan membuat gajah putih di F3 menjadi pasif karena tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh gajah ini. Berbeda dengan gajah petak gelap putih yang cukup mengganggu pada diagonal ini. Maka hitam perlu menutupnya dengan gajah ke D6. Kalau putih tidak langsung menukarnya, tetapi dengan menjaganya dengan menteri D2, kita tukar dulu gajahnya dan mainkan menteri B6. Ancaman dari menteri hitam terhadap dua pion putih. Dan di sini cukup sulit bagi putih untuk menjaga kedua pion tersebut. Ditambah lagi gajahnya di F3 ini adalah gajah yang pasif. Atau kalau di sini putih langsung menukar gajah di D6, nantinya menteri hitam bisa ke B4 untuk kembali mengancam kedua pion ini. Dan cukup sulit bagi putih untuk menjaganya. Inilah cara hitam untuk mencari keseimbangan di pembukaan Jobava London ini. Itulah kenapa setelah E6, putih lebih suka memainkan kuda E5 untuk mengacak pertukaran gajah terang. Gajah terang ini bagi hitam adalah gajah yang kurang bagus, maka sebaiknya tukar saja. Kemudian hitam menempatkan gajah di D6. Kalau putih melakukan semua pertukaran, ini akan membuat posisi menjadi seimbang dan hitam tidak menemukan masalah apapun. Tidak ada ancaman yang berarti dari putih. Kembali lagi ke posisi ini. Kalau sebelum gajah terang hitam keluar, putih sudah memainkan kuda E5, maka hitam mainkan E6 dan nantinya tetap menempatkan gajah gelapnya di D6. Kalau putih menukar kuda, kemudian kuda A4, hitam tetap dengan gajah D6
dan mengajak pertukaran gajah gelap. Dan setelah pertukaran gajah gelap ini, posisi akan kembali menjadi seimbang. Tapi kalau putih memundurkan gajahnya ke G3, jangan langsung dimakan karena akan membuat lajur H terbuka bagi benteng putih dan itu akan menguntungkan putih. Hitam sebaiknya melanjutkan dulu pengembangan dengan rokade. Putih mengembangkan gajah misalkan ke gajah D3 dan hitam mainkan A5 untuk melancarkan idenya dengan mengajak pertukaran gajah terang yang belum berkembang. Setelah putih rokade, gajah A6 mengajak pertukaran dan hitam kembali mendapatkan posisi yang seimbang. Tadi kita sudah melihat beberapa contoh langkah dengan pendekatan yang mencari keseimbangan. Namun jika dirasa pendekatan tersebut terlalu membosankan, kita bisa mencoba pendekatan lain, di mana permainan akan mengarah ke permainan yang lebih agresif. Sebelumnya tadi kita sudah coba langkah C5. Sekarang kita akan coba A6. Fungsi A6 ini sama mencegah kuda ke B5. Biasanya permainan dilanjutkan dengan E3 dan E6. Hitam memang dirugikan dengan tidak bisa berkembangnya gajah terang. Tapi kita mempunyai suatu kesempatan memberi ancaman dengan gajah ke B4 dan kuda E4. Beberapa pilihan langkah bisa dimainkan putih. Bisa dengan A3, kuda F3 atau bahkan G4. Sekarang kita coba kalau putih memainkan G4. Ini adalah langkah agresif. Putih bermain ofensif, tapi sebenarnya di sini tidak banyak yang bisa didapatkan putih dari langkah ini. Kita bisa melakukan tekanan balik dengan gajah B4, memimpin kuda, dan ada ancaman kuda E4 di langkah selanjutnya. Kalau putih memainkan F3 untuk menjaga E4, kita buka lagi posisi dengan C5. Kami menemukan game di database dengan lanjutan kuda G E2, pertukaran pion di D4, hitam rokade, gajah hitam diserang A3, gajah mundur ke E7, putih gajah G2 bermaksud untuk rokade pendek. Kuda C6, rokade, dan di sini terdapat langkah hitam yang cukup penting, yaitu kuda E8. Kenapa langkah ini penting? Karena langkah ini mereposisi kuda hitam ke petak yang lebih strategis, yaitu ke D6, dan juga bersiap untuk mendorong pion F5. Belum ada serangan yang berarti dari putih. Beberapa perwira putih seperti gajah di G2 dan kuda di C3 tidak memberikan banyak peran untuk putih. Kembali ke posisi ini, tadi kita sudah lihat putih memainkan pion F3 untuk menjaga E4. Sekarang kalau putih menjaganya dengan gajah G2, tetap kita mainkan C5 membuka posisi. Kalau pion serang kuda, tidak masalah, kuda ke D7. Lalu putih mengembangkan kuda ke E2, hitam juga mengembangkan kuda ke C6. Rokade, tukar pion di D4, dan tarik kembali gajah mundur ke E7, ancam pion G5. Kalau menteri D2 menjaga pion G5, hitam akan bermanuver dengan kudanya lewat kuda F8 dan ke G6 untuk mengancam gajah. Putih H4 memperkuat pion-pionnya. Kuda G6 ancam gajah, gajah ditarik mundur ke G3. Dan kita bisa memainkan H6 untuk menghancurkan rantai pion putih di sayap raja. Kalau di sini kembali ke posisi sebelumnya, kalau di sini putih langsung memainkan H4 untuk menjaga pionnya, kita bisa langsung memainkan H6 untuk mengurai rantai pion putih. Kalau pion makan H6, G6. Dan di sini putih mempunyai dua pion lemah di H4 dan H6 yang nantinya akan mudah untuk diambil balik oleh hitam. Kembali lagi ke posisi awal. Tadi kita sudah lihat kalau G4 itu tidak bisa memberikan serangan yang cukup berarti bagi putih. Sekarang kita coba langkah lain dari putih, yaitu kuda F3, yang merupakan langkah pengembangan yang natural pada pembukaan. Karena hitam sudah memainkan A6, tidak perlu takut lagi dengan kuda B5. Hitam bisa langsung mendobrak pion lewat C5. Kalau putih memainkan A3, hitam B5 untuk melakukan ekspansi besar-besaran dengan pionnya di sayap menteri.
Kalau gajah D3, tukar dulu pion di D4 dan kembangkan kuda ke C6. Putih rokade dan gajah E7. Kalau putih memainkan kuda E2 dengan maksud untuk memajukan pion ke C3 atau C4, hitam bisa memainkan kuda B4, ancam gajah putih. Gajah putih ini adalah gajah yang cukup bagus karena dia menargetkan petak H7 yang menjadi kelemahan hitam setelah rokade nanti. Karena petak di E2 sudah ada kuda, gajah putih ini sudah tidak bisa kabur lagi, sehingga mau tidak mau harus ditukar dengan kuda hitam. Hitam rokade, kemudian putih kuda E5. Ini adalah bentuk atau bangunan yang tercipta untuk mencari keseimbangan bagi hitam. Kembali lagi ke posisi awal. Tadi sudah kita bahas langkah G4 atau kuda F3. Sekarang kita lihat langkah lain dari putih, yaitu A3. Maksud dari langkah ini jelas, yaitu mencegah gajah hitam ke B4. Hitam tetap memecah pion pusat lewat C5. Putih mengembangkan kuda ke F3, dan di sini hitam mempunyai dua pilihan lanjutan, bisa dengan B5 atau kuda C6. Kita coba kuda C6. Kalau putih menempatkan gajah di D3, kesempatan bagi hitam untuk mendapatkan keuntungan tempo. Dengan C4, memaksa gajah putih tersebut mundur ke E2. Putih harus mencari cara untuk bisa memecah lewat E4, namun tidak mudah bagi putih untuk menemukan caranya. Setelah itu hitam B5, hitam membentuk rangkaian pion di petak-petak terang. Kemudian kuda E5, gajah B7 rokade, gajah E7, gajah mundur ke G3. Kemudian di sini hitam akan coba melihat sebuah partai yang kami temukan di database. Kita makan kuda, pion makan, kuda D7. Menteri D4 F5. F5 ini perlu dimainkan untuk mencegah menteri putih ke G4 dan melakukan serangan di sayap raja. Setelah N pasan, gajah makan F6 dan menteri putih kembali mundur ke D2. Dan kedua pemain terus mengembangkan buah-buahnya, menempatkan mereka di petak yang strategis. Namun di sini kita lihat hitam mempunyai penguasaan wilayah yang lebih luas di pusat dan akan melanjutkan dobrakan pionnya lewat B4. Kembali lagi ke posisi ini. Sekarang kita lihat langkah lainnya yang bisa dimainkan hitam, yaitu B5. Hitam melakukan serangan balik dari sayap menteri. Langkah yang umum di sini bagi putih adalah kuda E5 atau gajah D3 juga bisa. Kita akan lihat sebuah partai yang kami temui di database dengan langkah gajah D3. Kemudian hitam gajah B7, rokade, kuda BD7. Hitam benar sekali menempatkan kuda di D7, tidak di C6, untuk tetap mengontrol petak E4 dengan gajahnya. Kalau kuda ini berada di C6, hitam akan memakan pion C5 diikuti dengan E4 untuk memecah pion dari tengah. Selanjutnya benteng E1, gajah E7. Kalau D makan C5, hitam tidak akan makan balik dengan gajah karena itu akan membuang tempo. Hitam akan makan balik dengan kuda sekaligus semakin memperkuat petak E4. Karena itu D makan C5 kurang menguntungkan bagi putih. Putih lebih bagus bermain kuda E5. Hitam rokade, kuda makan D7, kuda makan D7. Lagi-lagi hitam tetap memperkuat petak E4 dengan gajahnya dan juga menjaga pion C5-nya dengan kuda. Inilah salah satu bentuk langkah-langkah ekualisasi dari hitam untuk mencari keseimbangan di pembukaan Jobava London ini. Selain benteng E1, putih juga bisa bermain kuda E5 untuk menghilangkan kuda hitam di D7 dan juga membuka jalan bagi manuver menteri ke F3 dan H3. Hitam bisa merespon dengan kuda makan kuda. Kemudian pion C4 memundurkan gajah putih dengan mengambil tempo. Gajah E7, gajah F3, rokade, benteng E1, menteri B6. Dan di sini putih mendobrak lewat pion pusat dengan memajukan ke E4. D makan E4, kuda makan E4. Hitam menolak pertukaran kuda.
kuda D7, ancam gajah. Setelah gajah mundur, benteng A D8, mensejajarkan bentengnya dengan menteri putih. Di sini tidak ada serangan yang berarti bagi putih, karena hitam bisa menetralisasi serangan putih dan mencapai keseimbangan. Kembali lagi ke posisi yang ini. Itulah mengapa putih sebaiknya tidak memainkan gajah D3, tetapi lebih baik kuda E5. Gajah B7, gajah E2, kuda C6. Hitam masih mengontrol petak E4 dengan support dari kudanya. Rokade, gajah E7, gajah F3. Bersiap mendorong pion E4. Atau mungkin mengambil C5 terlebih dahulu baru E4. Hitam baru segera mengamankan rajanya dengan rokade. Kalau dia makan C5, kuda makan E5 terlebih dahulu. Kalau kuda makan C6, gajah makan, kemudian kuda E2 untuk menempati D4 jika C makan D4, menteri B6, C3. Putih memperkokoh struktur pionnya di petak-petak gelap, kemudian A5. Dan rencana hitam adalah mendobrak lewat dorongan pion-pion di sayap menteri, terutama bersiap memajukan pion ke B4. Kembali lagi ke posisi ini. Tadi sudah kita bahas langkah putih pion A3. Sekarang bagaimana kalau putih memainkan langkah lainnya, seperti gajah D3? Hitam tetap melakukan dobrakan lewat C5. Kalau dia makan C5, gajah makan. Dan hitam sedikit diuntungkan dengan tempo. Kuda F3, kuda C6, rokade. Putih bersiap memajukan E4. Sebelum rokade, hitam bisa memainkan gajah D6, mengajak pertukaran gajah. Karena gajah putih ini cukup bagus. Dan juga hitam perlu mengontrol petak E5. Putih tidak bisa langsung memajukan pion E4 di sini karena pasti gajahnya di F4 tidak ada yang menjaga. Jadi putih harus segera menentukan pilihan apakah akan memakan gajah di D6 atau memundurkan gajahnya ke G3. Kalau putih memundurkan gajah ke G3, makan gajahnya. Dan majukan pion ke E5. Di sini hitam mempunyai dominasi yang kuat dengan pion-pion pusatnya. Kalau putih memajukan pion E4, mainkan D4, usir kuda. Kuda mundur, gajah G4. Melihat dari struktur pion dan aktivitas perwira-perwiranya, hitam berhasil menekan balik putih. Dan hitam sekarang yang mengambil inisiatif serangan. Pada posisi ini yang menjadi kelemahan bagi putih adalah pion di C2. Pion ini dijaga oleh gajah di D3. Maka dari itu, hitam harus sebisa mungkin memusnahkan gajah terang putih ini. Hitam bisa memainkan manuver kuda ke D7 dan ke C5, menyerang gajah. Dan juga kuda yang satu lagi bisa sewaktu-waktu ke B4, tambah tekanan pada gajah dan pion C2. Ditambah lagi, hitam bisa menggeser benteng ke lajur C untuk menargetkan pion C2. Kalau di sini putih memainkan benteng E1, majukan pion E5, paksa gajah putih untuk mundur, dan sekali lagi hitam mempunyai dominasi yang kuat oleh pion-pion pusatnya. Hitam rokade, dan kalau putih majukan E4, mainkan D4, usir kuda putih. Kembali lagi di sini putih tidak mempunyai serangan yang berbahaya, dan justru di sini hitam yang mendominasi. Kalau putih menukar gajah di D6, menteri makan D6. Putih majukan E4, jangan dimakan, karena ini akan membuka aktivitas dari perwira-perwira putih. Sebaiknya mainkan D4, serang kuda, dan paksa kuda untuk mundur. Lalu hitam memperkokoh susunan pionnya dengan E5. Kalau putih nanti bermain kuda G3, mainkan G6 untuk menjaga F5 dan H5 dari kuda putih. Gajah terang hitam bisa ditempatkan di D7 ataupun di E6, tergantung situasi. Dan hitam kembali lagi bisa menargetkan petak C2 putih sebagai kelemahan.
Dengan manuver kuda ke D7, C5 ancam gajah. Dan juga kuda yang satu lagi ke B4 tambah tekanan pada C2. Lalu menggeser benteng ke lajur C. Kalau putih kuda G3, ingat mainkan G6. F5 dan H5 dijaga. Hitam tidak perlu takut dengan kelemahan di petak-petak gelap, karena putih sudah tidak mempunyai gajah gelap lagi. Kalau putih mainkan kuda D2 untuk memajukan pion F4, atau kuda ingin melompat ke C4, hitam rokade terlebih dahulu. Dan ingat, kalau putih menempatkan kuda di G3, selalu mainkan G6, menjaga F5 dan H5. Dan sewaktu-waktu hitam bisa memajukan pion di lajur H untuk menyerang kuda putih. Putih tidak bisa langsung memajukan F4 karena kuda hitam bisa ke G4 dan menduduki outpost di E3. Sehingga putih memainkan H3 terlebih dahulu. Hitam mengembangkan gajah ke E6. Putih masih tetap belum bisa mendobrak lewat F4 karena F4 masih disupport oleh menteri hitam. Putih mainkan A3 terlebih dahulu menjaga B4 dari kuda. Kemudian hitam membawa benteng ke lajur C dengan target utamanya C2. Menteri E2, Raja G7, benteng A E1, kuda D7. Jika sewaktu-waktu putih memainkan F4, hitam bisa menjaga pion E5-nya dengan pion F6. Kuda F3, kuda C5. Posisi hitam sedikit lebih bagus di sini melihat struktur pionnya, di mana pion hitam lebih condong ke depan sehingga hitam mempunyai ruang gerak yang lebih luas dari putih, sehingga lebih mudah untuk mengembangkan perwira-perwiranya. Itulah tadi pembahasan mengenai bagaimana cara mengimbangi pembukaan Joe Bava London bagi hitam. Perlu diingat, cara-cara tersebut bukanlah untuk menang dengan mudah sebagai hitam, tetapi bagaimana cara untuk mencari keseimbangan terlebih dahulu, sehingga serangan-serangan putih bisa dinetralisir dan membuka jalan bagi hitam untuk melakukan tekanan balik.